Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir, menggunakan kelembut cerdasan hati nurani berdasar kitab suci yang kita yakini sesuai dengan agama, kepercayaan yang kita miliki. Pemirsa, ketika sosial media marak, maka sajian dakwah dengan narasi yang mempesona karena dilatari musik, dilatari view atau pemandangan, dan yang lainnya yang indah-indah. Bahkan suara-suara merdu yang sangat istimewa juga menghantarkan pola dakwah yang kian beragam. Satu di antara keragaman dakwah itu diangkat dengan tema yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlatar dari narasi tersebut, katanya Mukasyafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, yang sangat dikagumi baik di dalam dunia Islam sendiri maupun di luarnya. Pemirsa, secara sosiologis, ketika kita berbicara ilmu, yakni kita bicara sosiologi ilmu pengetahuan, atau ada yang senang menggunakan filsafat ilmu, dan kami lebih suka kepada hikmatologi, maka sebenarnya telah dicontohkan oleh para muhaddisin awal, mulai dari Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua ketika menuliskan satu hadis, para pensarahnya, para juru penerang, penganalisis hadis, mesti mempertauhubungkan, mentali hubungkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Riwayat tidak berdiri sendiri, apalagi jika dalam tema sentral atau fokus yang esensinya sama. Contoh adalah sholat. Ada sholat yang harus tepat waktu dalam satu riwayat. As-sholatu awalu fi kulli ala faktiha. Tapi ada sholat yang dijamak. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ada yang dikasar, dan seterusnya. Jika kita hanya memahami satu riwayat, maka riwayat yang lain cenderung diabaikannya, tidak dipakai. Nah, demikian juga narasi yang berlatar Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, ketika dialog antara Allah dengan Nabi Musa dinarasikan, simpul yang dapat diambil dari video tersebut yakni adalah sholat yang diajukan
atau disampaikan oleh Nabi Musa itu hanya untuk diri. Karena sholat katanya dalam narasi hanya tanha anil fasya'i wal munkar. Untuk diri sendiri itu semua. Lupa bahwa fasya itu adalah kejahatan pada diri sendiri. Mungkar itu adalah kejahatan sosial. Ini yang tidak difahami dalam narasi itu. Atau lebih tepatnya, tidak dijelaskan. Sehingga sholat itu tidak disukai oleh Allah. Ini kesannya begitu. Kemudian zikir juga untuk diri sendiri. Karena zikir itu hanya untuk menenangkan hati. Tidak lebih. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ini Allah tidak senang. Karena lagi-lagi zikir itu adalah privasi. Jadi hanya untuk diri sendiri. Kemudian puasa. Puasa itu hanya untuk al-junnah. Ya. Untuk benteng. Benteng apa? Benteng pengendalian hawa nafsu diri. Dan itu juga tidak disukai oleh Allah. Dan simpul terakhirnya yang sangat miris, sangat disayangkan, yakni adalah hanya sedekah yang disukai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah. Jadi dikesankan dalam narasi itu sholat, zikir, saum atau puasa tidak disenangi oleh Allah. Nah ini kita ambil satu contoh. Puasa itu satu-satunya ibadah, baik sunnah maupun fardu, puasanya, yang Allah sendiri yang memberikan teken prestasi atau pahala. Reward, Allah sendiri. Jadi betapa kedudukan puasa itu sangat istimewa. Tapi tidak berarti puasa yang sangat istimewa itu kemudian menjadikan sholat di bawahnya. Tidak demikian. Karena sholat itu adalah satu-satunya perintah ibadah di mana puasa tidak dilakukan seperti itu, yakni dipanggilnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah secara langsung dan hanya sendirian. Ingat, hanya sendirian. Karena malaikat Jibril, raja dari segala raja malaikat itu, tidak diperkenankan oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah untuk menghadap langsung kepada Allah, mengantarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa sholat itu sangat amat teristimewa, terpuji, tertinggi di antara seluruh ibadah. Namun tidak berarti meniadakan puasa. Dan zikir yang katanya hanya untuk ketentraman hati, tidak demikian. Karena di dalam sholat itu juga zikir. Aqimis sholat li zikri. Sholatlah kamu untuk, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah kemudian di dalam hadisnya dijelaskan oleh Rasulullah, Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Waju'ilat liyal ardi tahuran wal masjidan. Dijadikan hamparan bumi ini suci, tempat untuk bersujud. Sujud jangan sekedar dimaknai bahwa kita betul-betul lagi sujud seperti sholat. Itu salah satu makna.
Tapi sujud dalam pengertiannya yang luas adalah ketunduk patuhan, kepasrahan kolbu kita, penggalih kita, hati nurani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita memahami pemikiran Imam Ghazali, maka salah satu di antara karyanya yakni adalah Mi'raj atau Mi'rajus Salikin atau Mi'raj as-Salikin yang diterjemahkan dengan tangga ma'rifatullah. Dan Imam Ghazali ketika menjelaskan ibadah sholat mengutip ayat Allah di dalam surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri. Ini pedoman ketika Imam Ghazali salah satunya mengambil ayat ini menjelaskan keistimewaan salat. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah, tegakkanlah. Wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Untuk mengingatku. Li zikri. Bagaimana Imam Ghazali seperti yang dinarasikan oleh seorang wanita dengan judul videonya yang disukai oleh Allah. Jika sholat, zikir, puasa itu tidak disenangi oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seluruh kebajikan disenangi oleh Allah. Bainal rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah, dalam satu riwayat. Pembeda antara syirik dan musyrik, kesyirikan dan kemusyrikan itu hanya satu, tarkus shalah, meninggalkan sholat. Jadi betapa sedekah mampu untuk di atas segala puasa, zikir, dan sholat. Padahal sholat itu pembeda antara kekafiran dengan kemusyrikan. Jangan sampai terutama remaja, mukminin mukminat terjebak pada video-video yang butuh untuk didengarkan lagi narasinya pada sumber guru yang langsung dan jelas. Karena itu nasab berguru itu menjadi penting. Kita tidak bisa, meskipun karya Imam Ghazali itu sangat bagus, tanpa bimbingan guru. Seringkali membawa seseorang pada kesesatan. Orang tua dan guru menduduki peringkat tertinggi setelah utusan-utusan Allah. Karena itu disebutkan al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama yang seperti apa? Ulama yang lebih mengedepankan akhirat dibandingkan dengan dunia. Semoga saudaraku semuanya, sebangsa, setanah air, agama, dan apapun kepercayaannya,
diberikan kesehatan, jiwa raga, rezeki yang berkecukupan, dan semoga Allah mengangkat seluruh penyakit yang memalukan dan yang membahayakan dari bumi persada Indonesia dan dunia pada umumnya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.